Halo, gue Haris. Video kali ini gue mau nge-review jaket yang kemarin gue beli bisa dibilang agak tiba-tiba banget. Jadi emang gak gitu direncanain dan lagi gak kepikiran untuk beli jaket, cuman akhirnya gue beli juga nih. Ini merupakan jaket dari Time Machine. Dari namanya Time Machine, ya mungkin kependekan dari Time Machine. Dimana memang dari yang gue baca, Time Machine ini memang produk-produknya itu terinspirasi dari hal-hal vintage atau zaman dulu. Ya mungkin kebanyakan seperti vintage military dan lain sebagainya. Dan sebenarnya gue juga udah lumayan lama sih tahu brand Time Machine ini. Kalau misalkan kalian pernah nonton video gue pakai corduroy trucker jaket warna coklat, itu merupakan produk dari Time Machine juga. Dan gue cukup puas sih dengan jaket itu. Meskipun gue emang udah lumayan lama tahu dan gue juga punya salah satu produk dari mereka, kemarin itu kondisinya emang gue lagi nggak pengen beli jaket sih. Sampai akhirnya kan karena gue follow Instagram mereka, terus gue lihat ada beberapa teaser untuk artikel terbaru, itu pun juga nggak bikin gue tertarik sebenarnya. Sampai akhirnya waktu rilis, gue lihat ada salah satu jaket yang menarik banget perhatian gue, karena menurut gue desainnya asik banget. Warnanya juga asik. Beberapa jam setelah Time Machine rilis deretan artikel terbaru mereka, gue langsung beli jaket ini. Saking takutnya jaket ini habis. Sebenarnya nggak secepat itu juga sih habisnya ya. Cuman karena kemarin gue tertarik banget dan kayak ya udahlah ngapain sih ditunggu-tunggu, langsung aja deh gue beli jaket ini. Ini merupakan jaket dari Time Machine yang namanya itu adalah William Cossack Jacket, warnanya honey brown. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Pertama gue mau ngebahas singkat aja mengenai packaging dari jaket ini waktu pertama kali datang. Jadi jaket ini memang datang dengan packaging paperback warna coklat dengan desain dari Time Machine. Kemudian di dalamnya itu ada jaketnya yang dilapisin lagi dengan plastik bening. Nggak lupa juga ada beberapa stiker dari Time Machine dan di jaketnya sendiri juga terpasang tag dari Time Machine. Sebenarnya secara overall memang untuk packaging nggak spesial sih. Jadi kalau misalkan dibilang packagingnya menurut gue biasa aja, apalagi mengingat harganya yang memang cuman di price range segini. Yang nanti harga berapa nanti akan gue jelaskan nanti. Langsung aja kali ya kita masuk ke jaketnya langsung. Gue mau bahas dari materialnya dulu. Yang pertama, jadi material pada jaket ini menggunakan suede twill dengan warna honey brown. Sebenarnya warnanya itu camel, coklat, atau apapun yang kalian mau sebutnya. Intinya warnanya kayak gini nih, seperti yang gue tampilkan di video. Dan hand feeling yang bisa gue rasakan adalah di permukaan fabric dari jaket ini agak berbulu. Jadi mungkin ya agak seperti suede lah ya, kan namanya juga suede twill. Dan hal lainnya mungkin bisa gue share adalah fabric ini sebenarnya lumayan berat sih. Dan beratnya itu justru gue suka. Kenapa? Karena memberikan fit yang lebih solid, jadi nggak yang lemas-lemas atau ngeplek-ngeplek gitu. Kalau dipakai jadi kesannya solid aja gitu fitnya. Dan sebenarnya berat yang gue maksud di sini juga bukan berat yang sampai kalau dipakai gerah sih. Sehingga ini menurut gue masih cocok banget kalau digunakan di iklim di Indonesia, terutama karena gue tinggal di Jakarta. Buat di lingkungan Jakarta menurut gue masih bisa dipakai banget. Dan gue mau bahas soal pattern keseluruhan dari jaket ini yang merupakan Cossack jacket. Pokoknya tulisannya kayak gini deh. Gue juga nggak tahu sih pronunciation gue tadi bener atau nggak. Cossack jacket tulisannya kayak gini. Gue juga nggak begitu mendalami tentang hal itu, cuman yang gue tahu setelah gue googling sekilas adalah Cossack jacket memang merupakan sebuah jaket yang sangat populer pada tahun 1930-an, dimana memang banyak banget brand yang terinspirasi dari Cossack jacket itu untuk bikin produk-produk dari mereka. Tapi setahu gue memang kalau originalnya banget ya pada tahun 1930-an itu, populernya itu menggunakan material leather. Jadi bukan twill seperti ini. Kalau ini kan mungkin ya sentuhan modifikasi dari Time Machine lah yang menggunakan suede twill kayak gini. Cuman setahu gue memang yang populernya pada saat itu adalah menggunakan leather atau kulit. Selain itu mungkin pattern yang kelihatan banget beda adalah untuk bagian kantong depannya sih ya. Jadi kalau misalkan yang gue googling sih, menurut info yang gue dapat dari Google, adalah kalau misalkan yang populernya banget itu untuk bagian front pocketnya itu bukan seperti ini. Jadi seperti dua kantong juga, tapi dia kayak ada tutup flapnya seperti ini dan ada kancingnya. Gambarnya kurang lebih kayak gini deh. Biar mungkin kalau misalkan gue jelasinnya kurang jelas, kalian bisa ngelihat contohnya aja langsung. Nah, mungkin di sini modifikasinya selain dari material yang digunakan, bentuk kantongnya pun juga dimodifikasi. Sebenarnya bentuk kantong seperti ini mirip dengan salah satu brand juga yang mungkin terinspirasi dari Cossack jacket, yaitu Mr. Freedom, yang setahu gue mereka juga punya artikel yaitu Campus Jacket. Bentuk kantongnya juga kurang lebih mirip seperti ini sih sebenarnya, kayak yang nggak ada closing systemnya, jadi benar-benar bisa diselipin aja. Cuman di sini lebih kayak patch pocket gitu ya, jadi kayak ditempel keluar. Sementara kalau Mr. Freedom tuh kayak ya udah masuk aja gitu. Ini gambarnya juga gue ketampilin deh biar ada bayangan. Sekilas sih seperti itu mungkin yang bisa gue sampaikan soal desain keseluruhan dari jaket ini. Mungkin hal lain yang bisa gue sampaikan adalah untuk bagian pergelangan tangannya di sini, di bagian dalamnya dilapisin lagi oleh fabric corduroy. Warnanya coklat tua seperti ini, dan sebenarnya warna coklat tuanya ini cukup senada
dengan kancing yang digunakan warnanya coklat tua, dan kalau misalkan dilihat nih di kantong depannya juga ada detail garis warna coklat tua seperti ini. Jadi menurut gue dari fabric di pergelangan tangannya, kancingnya, dan garis yang ada di kantong depannya itu senada banget, dan gue cukup suka dengan permainan warnanya yaitu coklat tua dan coklat muda seperti ini. Sebenarnya kan ada salah satu varian lagi tuh kosek jaket juga yang warnanya itu olive, cuman gue lebih suka warna ini aja sih. Itu mungkin preferensi gue aja. Kemudian mungkin di kancing yang ada di bagian lengannya, jadi lengan ini ada kancingnya juga, itu juga sama sih dengan kancing yang ada pada bagian depannya. Kancing yang ada pada bagian depannya ada 6 buah, dan hal yang gue suka dari kancing-kancing ini adalah waktu kemarin gue coba pakai dan gue lepas ya, coba dikancingin, itu tuh nggak ada lubang-lubang kancing yang kadang-kadang kan suka tuh ada yang kayak nggak terbuat lubangnya secara sempurna, ada serat-seratnya yang kadang-kadang ngeselin tuh kalau misalnya kita mau ngancingin atau lepasin tuh nyangkut-nyangkut benang-benangnya. Nah itu tuh nggak gue temukan pada jaket ini. Itu merupakan penyakit yang sering sih gue temuin di brand-brand lokal, dan gue sebenarnya expect-nya ini jangan-jangan ada kayak gitu juga, karena mengingat harganya pun juga cukup bersaing ya, cukup affordable sebenarnya. Cuman nggak gue temukan tuh di sini, jadi itu merupakan suatu hal yang cukup bikin gue suka sih. Tapi gue juga nggak heran sih dengan clean-nya dari lubang kancing yang gue bilang tadi. Sebenarnya memang secara keseluruhan dari jaket ini pun juga cukup clean sih, karena ya ini mungkin hal kecil sih yang mau gue sampaikan. Biasanya ya kalau gue beli jaket-jaket di price range segini itu nggak jarang gue temuin waktu packaging awal kan dilipet ya. Itu waktu dibuka dari packaging awal itu ada aja bagian-bagian yang kayak agak-agak kelipet. Kadang-kadang sih sebenarnya itu minor, karena kadang-kadang kalau misalkan disetrika atau kita tekuk-tekukin dilurus-lurusin dikit, lama-lama juga hilang. Cuman nggak jarang juga kadang-kadang ada juga bekas-bekas kecil yang jadinya permanen, karena kayak kalau kita mau setrika atau kayak gitu tetap ninggalin bekas. Nah, ini jaket ini nggak ada kayak gitu-gitu. Jadi waktu benar-benar dibuka pertama kali, itu kayak ya udah terlipat sempurna dan terbuka dengan sempurna juga, nggak ada lipetan-lipetan yang ngeselin. Termasuk di kerahnya pun juga bentuknya kayak gini nih, nggak ada yang kelipet-lipet atau gimana. Dan itu mungkin nggak tahu kebetulan atau enggak, atau emang hal detail yang mereka perhatikan. Dan itu memang cukup menyenangkan aja sih buat gue. Oh iya, terus tadi hal lainnya yang lupa gue singgung, pada bagian samping kiri dan kanannya juga ada gasket seperti ini untuk memperkuat bagian sampingnya, dan ada juga adjusternya seperti ini. Buckle seperti ini yang berfungsi sih sebenarnya. Ini gue udah coba bisa dibesarkan dan dikecilkannya, bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Hanya saja mungkin kalau buat gue pribadi, gue nggak akan begitu mainin bagian sini sih. Jadi kayak ya udah biar ada aja gitu. Di bagian dalamnya juga ada beberapa label dari Timeshin. Setahu gue ini merupakan label yang baru nih untuk bagian sini. Terus ada size tag-nya juga M. Di bagian dalamnya juga ada beberapa label lagi. Bagian depannya kurang lebih seperti ini. Bagian belakangnya kurang lebih seperti ini. Tambahan aja mungkin gue mau memperjelas untuk bagian kantongnya. Di sini kantongnya itu nggak ada closing system kayak sleting atau kancing atau lain sebagainya ya. Jadi ini mungkin lebih ke yang slide in aja kayak gini. Kalian naruh barangnya seperti ini. Untungnya di dalamnya itu ada hidden pocket. Jadi kalau misalkan kalian mungkin pengen naik motor pakai jaket ini, saran gue jangan taruh di sini, cuman taruh yang bagian dalamnya aja. Karena menurut gue secara fungsional, kalau misalkan kalian naik motor atau banyak bergerak, lebih aman taruh barang itu di bagian dalam sih. Mungkin ini berfungsi sebagai hand warmer atau gimana. Nanti akan gue jelaskan di bagian user experience atau size and fitting. Jadi mungkin di size and fitting akan gue bahas sedikit soal experience menggunakan kantong-kantongnya. Jadi gue rasa untuk jaketnya aja, material dan detail itu sih yang bisa gue sampaikan. Gue beli jaket ini size M, dan langsung aja nih gue sambil kasih lihat fit pack-nya juga. Ada beberapa hal yang mau gue highlight sih dari jaket ini. Pertama, jaket ini keren. Ya, kalian bisa lihat fitnya dan warnanya gue suka banget. Cuman hal lain yang mau gue sampaikan adalah sebenarnya kemarin gue sempat nyobain yang L-nya juga. Cuman sekarang akhirnya gue pakainya yang M, nanti akan gue jelaskan di buying process. Intinya kemarin gue cobain yang L dan itu kebesaran banget terutama di bagian tangannya. Akhirnya gue tuker kan ke size yang M, dan menurut gue ini jauh lebih bagus fitnya di gue. Hanya saja mungkin yang gue rasakan adalah untuk bagian shouldernya. Di sini kalau misalkan untuk bagian shouldernya itu ditambah 1 cm di kanan dan 1 cm di kiri, jadi 2 cm in total, menurut gue akan jauh lebih pas banget sih buat badan gue. Karena kemarin yang gue rasakan jarak L dan M-nya itu size-nya agak jauh banget, jadi gue agak dilema dan akhirnya memilih yang M sih karena lebih oke di badan gue. Hal lainnya adalah untuk bagian kantong depannya. Kalau menurut gue nggak tahu ya bener atau enggak, mungkin bisa dikoreksi kalau ada yang tahu atau pihak Timeshin-nya nonton. Yaitu gue merasa untuk desain seperti ini dimaksudkan atau enggak, seringkali gue gunakan sebagai hand warmer pocket. Jadi gue suka naruh tangan gue untuk di bagian kantong depannya sini. Yang gue rasakan ketika gue coba menjadikan kantong depan ini hand warmer pocket adalah menurut gue agak terlalu tinggi sih posisi dari kantongnya. Jadi kalau misalkan kalian lihat fit pack-nya ini nih,
Ketika gue mau coba masukin tangan ke bagian kantong depannya sini, agak tinggi banget gitu loh. Kalau misalkan panjang jaket ini ditambah 2 atau 3 cm, sehingga kantongnya agak turun 2 atau 3 cm, menurut gue bakal asik banget sih. Kalau buat badan gue ya, gue nggak tahu apakah kalian mungkin merasakan hal yang sama atau enggak. Atau memang sebenarnya kantong ini bukan diperuntukkan untuk hand warmer pocket kali ya. Gue juga kurang tahu, cuman itu yang bisa gue sampaikan. Untuk kantong dalamnya sih gue suka banget. Mungkin gue akan jauh lebih banyak nyimpen barang untuk bagian kantong dalam sih, karena secara fungsional menurut gue lebih aman dan lebih enak aja gitu, lebih safety taruh bagian dalam. Meskipun hal-hal yang tadi gue sampaikan mengenai kantong dan bagian shoulder, nggak gue pungkirin kekerenan dari jaket ini bikin, mungkin gue agak lupa sih dengan hal-hal minus yang tadi gue sampaikan. Karena udah ketutup dengan kerennya dari jaket ini. Jaket ini dibanderol dengan harga Rp580.000 aja, dan sebenarnya hal yang mau gue sharing ada beberapa di sini. Kalau misalkan kalian pembeli pertama Timeshin via websitenya, itu kalau nggak salah untuk transaksi awal kalian bisa dapat voucher diskon 10%. Jadi mungkin kalian registration aja di websitenya, terdapat email soal kode diskon untuk pembelian pertama, dan itu bisa dapat diskon 10%. Jadi lebih enaknya kalau kalian pengen transaksi di website sih ya, karena bisa dapat voucher diskon. Lumayan juga sih sebenarnya, kan 580 diskon 10%, ya lumayan lah ya. Hal lainnya yang mau gue sampaikan dari pengalaman gue beli kemarin nih, gue sharing aja mengenai customer service Timeshin yang menurut gue oke banget sih. Karena kan seperti yang udah gue singgung sedikit tadi, gue tuh awalnya beli yang L, gue udah cobain yang L, dan agak kebesaran banget, terutama di bagian lengannya itu, tangan gue agak ketutup gitu saat dipakai karena saking gedenya. Akhirnya gue belinya di website, gue chat di WhatsApp-nya Timeshin, admin WhatsApp-nya. Dan akhirnya gue nanya, boleh nggak tuker dari L ke M? Katanya, boleh, asalkan kondisinya bener-bener masih baru. Ya iyalah, kan kemarin gue bener-bener baru nyampe, gue cobain terus kegedean. Jadi aman-aman aja harusnya kalau kondisinya kayak gitu. Dan sebenarnya itu hal yang biasa sih. Mengenai tuker size itu boleh, ya oke-oke aja. Cuman hal yang bikin gue impressed adalah, kan gue dicerita nih di awal video kalau gue juga punya produk Timeshin lainnya, jaket, yaitu yang corduroy trucker jacket warna coklat. Itu tuh memang ada salah satu kancingnya yang lepas, kalau nggak salah ketarik atau apa gitu. Gue cukup lupa kenapanya, udah lumayan lama soalnya kancingnya lepas. Cuman karena gue baru kontak-kontakan lagi sama Timeshin gara-gara beli jaket ini, waktu gue retur jaketnya gue baru inget kalau misalkan boleh nggak minta kancing untuk si trucker corduroy jaket gue itu. Katanya boleh. Akhirnya kan gue kirim nih yang L ke mereka, terus mereka rencananya kirimin balik yang size M-nya beserta kancing cadangan untuk si jaket Timeshin gue yang di rumah. Ternyata waktu jaket size M ini nyampe, kancingnya itu ketinggalan. Kan gue confirm, bro ini kancingnya belum ada ya, lupa ya. Oh iya bro, sorry banget, kelupaan. Sebenarnya gue nggak apa-apa tuh, kayak ya udahlah, itu juga kancingnya tuh kayak untuk di bagian belakang gitu, nggak gitu kelihatan dan nggak gitu gue pakai banget sebenarnya, cuman kayak pengen sekalian aja. Ternyata mereka kelupaan, terus gue kayak ya udahlah. Ternyata sama mereka tuh niat banget sampai dikirimin lagi, tapi kancingnya doang. Dimana setahu gue ya, untuk skala produksi seperti Timeshin seperti ini, kayaknya kancing-kancing kayak gitu paling harganya berapa sih sebenarnya kalau dihitung dengan nominal uang ya? Mungkin nggak nyampe 10.000 kali ya? Dimana ongkirnya aja itu kalau nggak salah 11.000 atau 12.000. Jadi sebenarnya kayak lebih mahal ongkirnya daripada kancingnya itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau dihitung-hitung mereka jadi rugi sih dengan ngirimin gue kancing ya. Tapi sebenarnya detail kecil seperti itu, nggak cuman karena 10.000 atau 11.000-nya, gue merasa di-treat sebagai customer dengan sangat baik sih. Kayak diprioritaskan lah sebagai customer. Dan gue sangat appreciate dengan hal itu, good job banget untuk Timeshin. Semoga akan terus begitu ke depannya, karena menurut gue itu merupakan sebuah hal yang positif banget yang gue dapatkan saat transaksi dengan pihak Timeshin. Gue akan langsung aja tulis Instagram dan sosial medianya Timeshin, websitenya mungkin gue tulis pada bagian sini. Buat kalian yang tertarik untuk beli kosek jaket juga mungkin, atau beli lihat-lihat produk Timeshin lainnya, kalian bisa langsung cek aja ke Instagram atau website Timeshin untuk info lebih lanjut. Oke, gue rasa itu aja sih video review dan pembahasan gue soal kosek jaket dari Timeshin ini. Sebenarnya hal yang bikin gue tertarik banget adalah karena desain kosek jaket seperti ini agak jarang gue temukan di pasar brand lokal sih ya. Kayaknya untuk desain kosek jaket baru pertama gue temukan di Timeshin ini. Atau mungkin gue nggak tahu aja, gue nggak tahu sih. Intinya gue tertarik karena itu, dan eksekusinya juga baik banget, fitnya juga oke, cuman tadi ada beberapa input. Ketutup sih sebenarnya sama kekerenan dari jaket ini. Buat kalian yang pengen kasih gue kritik, saran, atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagram @shumarlin. Thank you udah nonton, sampai jumpa di video-video gue yang lain.